Ini ada ditulis situs Patilasan Eyang Bupati Ubud. Dan karena di sini merupakan sumber air dari Sungai Citarum, maka wilayah ini kemudian dianggap strategis dan dijaga oleh TNI. Ini adalah pintu masuknya. Kita lihat di situ ada pohon kayu putih yang tinggi-tinggi, dan kembali lagi di mana-mana kabel listrik ini selalu. Ini adalah lahan parkir untuk motor. Kemudian ini pintu masuk lebih dalam lagi, dan ini adalah lahan parkir untuk mobil. Cukup banyak mobil di sini, walaupun tidak penuh lahan parkirnya. Kalau kita lihat di sini, pohon-pohonannya juga sudah berusia puluhan tahun. Sini rata-rata tinggi, dan sebagaimana biasa di wilayah-wilayah wisata ini jarang sekali dijumpai tanaman-tanaman yang berguna. Istilahnya Balai Sawala berada di sebelah kanan dari pintu masuk dan dikelola oleh Perum Jasa Tirta II. Istilahnya adalah air untuk menghidupi negeri. Benar kita tahu Sungai Citarum sedang mengalami kerusakan yang cukup parah, dan entah bagaimana dengan program pemerintah yang kemudian berusaha untuk memulihkannya kembali. Tanaman kopi di mana-mana, di samping juga tanaman kayu putih. Ini adalah tanaman kayu putih, dan tanaman ini juga dijumpai di daerah Saung di kawasan Arjasari. Dan dibandingkan dengan batang kayu putih yang ada di Arjasari, yang ada di Cisanti ini sudah terbilang jauh lebih besar dan lebih tinggi. Usianya juga mungkin sudah 5-10 kali lipat lebih lama, karena yang di Arjasari itu sering ditebang. Yang agak disayangkan ini adalah bahwa identitas dari tanaman-tanaman ini tidak diterakan, sehingga tidak bisa dipahami tanaman apa yang ada di sini. Jalan masuk kemudian dilanjutkan dengan jalan yang menurun, dan sekitar 100 meter dari pintu masuk setelah menuruni tangga, dan tangga ini rupanya tidak dibuat secara ergonomis, sehingga baik turun maupun naiknya itu agak terasa tidak nyaman. Dan telaga ini entah berapa luasannya, airnya berwarna hijau tua, dan kalau kita lihat di bagian belakang sana adanya bukit-bukit yang masih kondisinya baik, hutannya. Sini juga bisa untuk berwisata air, dan juga bisa untuk berkeliling danau ini. Dan yang paling dekat dengan jalan atau tangga turun dekat pintu masuk ini adalah tempat untuk santai, bisa duduk-duduk, dan di sini tertulis Satgas Citarum Harum Sektor 1. Kemudian kalau kita melihat informasi lainnya, itu adalah bahwa di sini adalah situ Cisanti, situ Cisanti. Di kejauhan sana ada
kilometer Citarum 0. Masalahnya adalah pemandangan danau ini semakin melebar. Jadi kalau dilihat dari atas, maka telaga ini tidak bundar, tidak oval, tapi cenderung seperti labu. Ya, walaupun tidak sepenuhnya seperti labu, memang bulat di bagian ini sebelah selatannya. Pengunjungnya cukup ramai, dan yang berperahu juga ada 1-2. Tempat yang menarik juga untuk berwisata. Hanya masalahnya adalah masih belum adanya bunga-bunga di sepanjang perjalanan ini, dan ini agak mengurangi keindahan dari telaga ini, bahwa telaga ini menjadi sangat vital untuk wilayah Jawa Barat, oleh karena Sungai Citarum ini melintasi Jawa Barat, dan ini adalah hulunya, jadi pusat air yang kemudian mengalir berupa Sungai Citarum. Kalau di depan, di dekat pintu masuk, tanaman kopinya masih kecil, atau mungkin juga dibuat rendah, diremajakan. Tetapi di bagian dalam, di tepian telaga, terlihat bahwa pohon kopinya di sini juga termasuk sudah berusia mungkin sekitar 10 tahun atau lebih, sudah cukup tinggi. Di samping adanya pohon-pohon yang juga tidak dikenali kecuali cemara, lalu kemudian paku-pakuan dan sebagainya. Dan sini kita bisa lihat juga trek untuk jalan kaki. Jadi si pengelolanya sudah secara sadar memahami bahwa telaga ini bisa dijadikan untuk tempat wisata. Mungkin kalau lebih pagi lagi kita akan melihat banyak yang melakukan jogging. Ini adalah salah satu dari perahu, jadi untuk berperahu yang berkeliling danau. Entah berapa biayanya untuk satu kali keliling danau sini. Jadi telaga ini tertutup oleh hutan dan juga oleh perkebunan. Hutannya kita bisa lihat hutan sebagaimana hutan tropis yang lain, tanaman-tanaman hutan tropis yang lain. Kemudian ini tanaman yang berada di dekat pagar bambu yang membatasi danau atau telaga dengan trek untuk berjalan kaki ini. Kita coba lihat perahu air yang digerakkan dengan kaki. Sebab kalau digerakkan dengan motor akan mencemari telaga ini sendiri. Di salah satu sudut dari bagian, kalau dikatakan bejana, di bagian bawah bejana, ada semacam delta. Jadi ada pulau, semacam pulau di daratan, yang kemudian ada ditemui juga oleh cemara, kemudian oleh pohon kayu putihnya sendiri. Tidak terlalu luas, mungkin hanya sekitar setengah are, mungkin ada sekitar setengah are. Ini
kondisi sepenggalan trek untuk berjalan kaki mengelilingi telaga. Mungkin juga diizinkan untuk olahraga jogging ataupun lari. Di sebelah kanan kirinya itu ada tanaman-tanaman yang sudah umum sekali kita jumpai banyak di tempat-tempat wisata yang lain, ataupun juga mungkin di rumah-rumah ataupun di jalan yang sifatnya milik umum, publik. Dan ini adalah pemandangan dari bagian dalam, bagian dasar dari Lawu, dari situ Cisanti ini. Oke, kalau kita lihat dari sebelah kiri itu adalah tangga menuju telaga. Nah, kita juga punya kesempatan untuk melihat motorboat atau speedboat yang menuju di situ Cisanti. Ini adalah tepian dari belahan sebelah barat ini. Kalau di sebelah sana itu adalah bagian sebelah selatan. Kalau berjalan kaki dan tanpa berhenti untuk memotret di saat berjalan, mungkin sekitar 30 menit diperlukan untuk mengelilingi atau satu putaran dari situ Cisanti ini. Situ Cisanti juga bagian tepi-tepiannya dilengkapi atau difasilitasi juga dengan kamar mandi. Kemudian tapi kamar mandinya ini terlihat juga tidak terawat, mungkin bahkan tidak bisa digunakan. Lalu kemudian ada tempat-tempat untuk beristirahat, saung-saung, kalau hujan ataupun panas. Ini salah satu bagian dari tepian telaga di mana kita bisa melihat banyak ikan. Beda dengan di tempat-tempat yang lain, yang seringkali ikan-ikan ini kemudian mendapat pakan-pakan dari para pengunjungnya. Di sini sama sekali tidak terjadi hal-hal semacam itu. Jadi kalau terlihat ikannya biasa-biasa saja, ya karena makannya pun juga biasa-biasa saja. Ini bagian dari trek untuk jalan kaki ataupun untuk lari-lari. Entah kenapa dibiarkan bertanah. Jadi tidak seperti yang sebelumnya. Sebab kalau dibiarkan begini, kalau hujan, maka ya kita tahu semua pasti jalanan akan menjadi basah dan bahkan becek ini. Cisanti ini. Kita melihat bahwa air yang ternyata berasal dari mata air kemudian dialirkan masuk ke dalam situ Cisanti. Cukup deras juga, dan kalau kita lihat di sana ada informasi menyatakan bahwa mata air ini berasal atau namanya adalah Cikole Breles.